Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek yang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awiti pengaosan ning dalu menika bab kaping 293 babun nahyi anit tasyabbuhi bisyaitoni wal kufari. Bab larangan menyerupai setan dan kafir, orang kafir dan setan. Hadis yang pertama sudah dibacakan ya. Nah, menika hadis nomor kali nek nggih pun nomore 1637 1637 nek ngene kula. Mungkin sebagian benten. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Nabi ngendika, la yakulanna ahadukum bisimalihi, la yakulanna, janganlah benar-benar makan ahadukum, salah seorang di antara kalian, bisimalihi, dengan tangan kirinya. Jangan makan dengan tangan kiri. Wala yashrabanna biha, dan jangan pula dia minum biha, dengannya, dengan tangan kiri. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Mengapa? Fa inna syaitona, maka sesungguhnya setan, mongko sak temene setan iku yakulu bisimalihi, makan dengan tangan kirinya, wa yashrabu biha, dan minum juga dengan tangan kirinya. Rawahu Muslimun, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Isinya Nabi niku ngawisi, melarang para sahabat dahar utawi maem utawi unjuk nang tangan kiwa. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul menerangkan fa inna syaiton, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Maka sesuai dengan babnya ya, babnya ojo tiru-tiru setan, jangan meniru, jangan menyerupai setan. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri, maka kita tidak boleh, boten pareng, hukumnya haram, makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, tangan-tangannya loro, sing ora sing waras tangan kiwa, lah niku jenenge darurat, bener apa-apa. Itu lho nggih. Utawi nyun sewu, cacat tangan kanannya itu diamputasi, sakit, gendis biasanya nggih. Gendis niku napa? Diabetes niku lho. Diabetes mellitus itu kalau parah, kalau luka kadang-kadang sampai parah terus jadi napa niku? Korengan niku lho, korengan membusuk itu harus dipotong tangannya. Kena di tangan sini yang gulanya tinggi gitu nggih, terus dipotong lah, potong nanti iso darah tangan-tangan. Lah itu darurat, apa gitu ya. Atau sakit sementara tadi, stroke misalnya gitu, stroke tangan kiwane, tangan-tangan iso dienggo ngangkat ngene. Ya wis jenenge lara, gitu ya. Boleh. Tapi kalau sehat walafiat kok sengaja tangan kiwa, lah niki nggih, kalih ngeten iki pindah mriki. Terus diunjuk ngoten, itu enggak boleh gitu. Enggak boleh. Nek wong-wong pundi? Kota, orang-orang kota niku kadang-kadang modele kan ngeten, dados napa?
mriki komputer laptop niku lho nggih sing mriki unjukane. Nah gitu ngetik kan tangan-tangan biasanya buka-buka pakai tangan ini nanti kalau minum lho ning penak banget lho ya penak ning kaya setan ngoten niku. Kaya setan tangan kiwa lah carane piye si tangan-tangane rene no iki ning kiwa ya si tangan-tangan kene kan iso lho kan kiko ya pindah tangan nek no lah kene tunggu komputer ya nek pas ngetik ya ora ngunjuk sik nek pas mandek ngetik lagi ngunjuk kan ngono ta nggih. Dahar tahu apa bakwan apa jenenge napa niku lomboke tangan kiwa ana nggih iki tangan kiwa kan enak gendanan ngene mboten enak ning ngoten niku tiru-tiru setan niki itu lomboknya pakai tangan kiri nah itu tak pindah lomboke tangan tahu niki kiwa ya padha wae jangan itu ya. Lah carane piye ya nek Mas dahar lombok tahune selehke utawa tahune dicekel, lomboke dicekel kan saged to. Ujung mau nyekel lomboke lah gampang lho. Tahune nyekel ngene ngeten lho nggih, lomboke nyekel ngeten. Nah wis gentenan. Pas dahar tahu kalau dahar lombok saged. Tuh. Nek wong-wong pundi Eropa menika modele sing sering kula wonge nggih. Niku kan dahare dahar stick. Stick niku napa? Daging sapi. Nah, biasane teng-tengen niku lading sing kiwane garpu. Niku lho, garpu niku jenenge apa? Sendok porok niku lho nggih. Nah, carane niki daginge lho, dicekel karo sendok porok sik cek enten terus diiris. Rasa-rasa diiris lho. Pun karek sak cuwe terus ditutuk nganggo sendok porok, nganggo garpu. Cuk ngene tangan kiwa. Nek diwalik saiki sing ndopor kene, pas iki kene kiko. Tusuk ini masuk ngirisnya lho tangan kanan kiwa kan kiko, kidalnya gitu. Nah, piye kuwi carane? Maam piye? Carane nggih diurus kabeh sik. Rampung diurus lagi ditusuk nganggo tangan-tangan niku wae. Jadi niki daginge ya, wis. Cekal nganggo garpu, wis diurus. Diurus kabeh sisan. Wis cilik-cilik udah to. Rampung terus niki ladinge selehke leh terus garpune pindah tangan. Nah, terus ditusuk kaya maam letis ngoten niku lho. Siji. Kok ngono lah? Aku ajaranku agamaku ngono kuwi kok. Ngoten ya. Selesai tadi. Gitu ya bagi itu kalau kita menjalankan itu lillahi ta'ala karena Allah diganjar. Nah, ninggal lagi maam tangan kiwa karena Allah diganjar. Nah, ngoten. Terus berikutnya yang ketiga 1638 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul bersabda innal yahuda wan nasara sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara ini orang-orang kafir ya kan di sini kan dikatakan tasyabuh bisyaiton wal kufar la yasbihuna mereka tidak istilahnya menyemir, tidak menyemir rambut fakhalifuhum maka selisihilah mereka diselisihi genap podo karo wong kaki makanya terus disuruh menyemir rambut muttafaqun alaih. Saya bacakan keterangannya nggih wal muradu al muradu khidabu sya'ril lihyah war ra'sil abyad. Jadi yang dimaksud adalah khidab yasbihun itu mencelup aslinya artinya, tapi di sini maksudnya khidab. Khidab niku nyemir, menyemir rambut apa sya'ril lihyah, bulunya jenggot, lihyah itu janggut atau jenggot, waroksi dan kepala, al abyadi yang putih, bisufrotin au humrotin dengan cairan yang berwarna kuning menjadikan warna kuning au humroh atau berwarna merah. Wa ammas sawatu faman hiyun anhu adapun semir yang hitam nanti kayak ireng itu dilarang faman hiyun anhu kama sanal kuru fil babi ba'dahu bagaimana yang akan kami sebutkan pada bab sesudahnya insyaallah taala. Nah ini karena bab sesudahnya disebut kita baca sekalian ya 294 babu nahyir rajuli wal mar'ati
an khidabi sya'rihima bisawati, bab larangan terhadap orang laki-laki rajul wal mar'ati dan perempuan an dari khidabi sya'rihima, mencelup menyemir rambut mereka berdua bisawatin dengan warna hitam. Nyemir yang warna hitam itu dilarang, tidak boleh. 1639 hadis yang pertama dan satu-satunya dia ini bab ini nggih. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, dia berkata, utiya bi Abi Quhafata, didatangkan Abu Quhafah. Abu Quhafah itu siapa sih? Walidi Abi Bakar, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Bapaknya Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Yaumul Fathi Makkah, pada hari Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, ya, dibebaskannya kota Mekah. Wa ra'suhu wa lihiyatuhu kasfahawati bayadun. Wa ra'suhu, dan kepalanya wa lihiyatuhu, dan jenggotnya apa janggutnya itu kasfahomah. Sahomah itu jenis pohon, jenis tumbuhan yang tumbuh di gunung, bentuknya jelek itu lah, warnanya jelek putih, yang biasanya kering, biasanya nanti kalau sudah kering terus jadi putih sehingga menyerupai warna putih pada rambut uban itu lah, uban. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ghayyiru hadza, gantilah ini. Ghayyiru itu ubahlah, gantilah, maksudnya ganti warnanya gitu loh. Wastanibus sawada, dan jauhilah yang hitam. Di Abu Bakar disuruh menyemir rambut bapaknya itu, semir, gentak-gentak putih, neng ojo nganggo sing ireng. Nah gitu. Ya, jadi maka di sini ada larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Supaya tidak salah paham, saya terangkan dulu ya, terangkan dulu. Gini, orang kafir waktu itu, orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak nyemir, rambutnya tidak disemir, biarkan saja. Maka Nabi nyuruh para sahabat menyelisihi mereka. Jadi yang pokok itu menyelisihinya itu, beda gitu, gen beda antara orang iman karo orang kafir. Biar berbeda antara orang beriman dan orang kafir. Kalau mereka tidak nyemir, kita nyemir. Kalau mereka nyemir, kita tidak nyemir, loh gitu loh. Jadi masalahnya yang pokok itu menyelisihinya. Beda ini loh, beda ini. Nanti zaman Nabi nek niku, nek wong kafir jungkatane mau belah tengah gini, kanan dan kiri gini, Nabi tidak, ke belakang gitu. Kalau mereka ke belakang, Nabi belah tengah itu, gen beda gitu. Orang Nabi sengaja membedakan dengan orang-orang kafir, gitu, nggih. Nah ini juga sama. Nah cuma masalahnya kalau disemir, semir yang dibolehkan yang selain warna hitam, gitu nggih, kuning atau merah zaman dulu ya. Nggak tahu saat ini hijau enten mboten, enten saat nggih. Hijau, biru, oranye kaya napa niku? Supporter bola ini. Supporter bola ini. Boleh, tapi yang hitam malah nggak boleh lah. Disemir ini gen ketok ireng kok malah ra oleh ireng iki piye? Lah emang nggak boleh. Nggak boleh, kecuali ada kecualinya ya. Kalau pas perang. Pas perang malah boleh. Jadi pas perang niki angkatan perang Islam ini wong tua-tua nih. Jadi wis 50 tahun gitu nggih, 50 tahun nggih. Kan ketok napa? Wanen niki jagat kula niki pun wanen niki. Sehingga itu putih. Jadi disemir, gen ketok nom boleh pas perang, tapi memang sengaja gitu biar musuhnya itu kayak nom-nom. Jarane tua-tua, jarane wis do wanen kabeh ning disemir ireng. Kalau pas perang boleh. Tapi kalau pas tidak perang jangan. Nah, gitu lagi. Disemir oleh ning ora sah ireng, liyane ireng wae apa? Coklat apa pink, maksud disemir pink. Boleh ya. Jadi prinsipnya nggih aja norak-norak lah. Biasa zaman dulu itu ini abiyat apa sufroh atau humroh. Ada lagi yang nyemir itu malah disemir jadi putih. Jadi kan nanti ngetos adonan Buyo Nasution. Ngetos nggih. Niku asline rambutnya itu mboten dereng putih, tapi disemir putih gitu.
Adnan Buya yang sudah meninggal ya, pengacara itu. Loh, kita tahu karena dia cerita gitu. Memang iya. Jadi sebenarnya rambutnya itu ireng gitu. Gen ketok tua disebut putih. Ale nek ketok tua kan ketok berwibawa ngono. Jarene ngoten, putih. Nek biasanya kan wong putih kan isin to nggih. Gen ketok ireng piye carane kan. Nek niki mboten, nek Adnan Buya Sunten malah ndak. Hitam tapi sengaja disebut putih. Biar ketok sudah pengalaman gitu loh. Itu begitu ya. Itu cerita begitu. Baik. Jadi ini pokoknya dulu ya, yang pokok dari dua bab ini itu yang depan tadi jangan mengikuti setan, jangan meniru setan. Kalau setan pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kiri, gitu ya. Kalau setan minum tangan kiri, jangan minum tangan kiri dan seterusnya. Kalau kita baca bismillah waktu makan, setannya nggak bisa ikut makan. Mulane dhewe nek asing dahar, jadi baca dahar bareng ngunjuk, maca bismillah sih, bismillah gitu. Baru makan, baru minum. Ya lali, pripun ya lali? Lali nggih macane bismillahi awalahu wa akhirahu. Atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Maksud, jadi pakai bismillah karena setan tidak pernah bismillah, setan ya. Nah kita jangan mengikuti setan, kita mengikuti Nabi saja. Nabi ini pripun, Nabi pripun dilakoni. Baik, dua bab sudah kita lewati. Ada pertanyaan? Kalau ada monggo sebelum lanjut. Berikutnya ya, 295 babun nahyi anil qazak. Bab larangan dari qazak. Qazak itu mencukur gundul sebagian rambut. Nah, gitulah. Digundul tapi sebagian tok. Sebagian lain tidak. Wa huwa halqu ba'dur ra'si, ini keterangannya. Yang namanya qazak itu adalah mencukur gundul, halak itu mencukur gundul. Ba'dur ra'si sebagian kepala. Bagian rambut kepala. Duna ba'din, bukan sebagian yang lain. Wa ibahatu halqihi kullihi lirrajuli dunal mar'ati, dan bolehnya halq itu cukur gundul total, entek kabeh, kullihi seluruhnya, lirrajul untuk laki-laki, dunal mar'ah bukan untuk perempuan. Kalau laki-laki boleh dicukur gundul entek, boleh. Kalau perempuan tidak boleh. 1640 tes yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, nah melarang, siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qazai, dari al-qaza dia dicukur gundul sebagian, disisakan sebagian yang lain. Napa nek sering saring itu? Napa? Ombak. Tombak nih. Jadi mriki misalnya ya, sing mriki digundul sing tengah saka tengah dhuwur apa dhuwur dhewe kan mburi ngene iki digundul, ngarepe sik utuh. Atau sebaliknya yang depan yang digundul, yang belakang sini disisakan. Ya atau yang kiwa tengen, sing kene digundul entek, sing kene ora gitu. Gitu itu enggak boleh. Dan angsal. Nek memang mau gundul kabeh oleh gitu. Atau dipendekkan, tidak digundul. Ya supaya biasa cukur-cukur rambut itu loh ya, cukur tapi tidak gundul, boleh. Tapi kalau halak ya, halak semuanya, kalau tidak sebagian-sebagian gitu. Akhirnya diminta kene ora, jadi malah digambar begini. Jadi rambutnya karena senengane bal, mereka gambar bal. Bagian di gua kayak gambar bal tok. Nanti niku mboten oleh. Lah aku supporter kok, ya supporter ning ora kaya ngono kuwi. Oh, ngoten lho nggih. Enggak usah pakai begitu-begitu karena itu dilarang, tidak boleh. Ya, mboten nangsal. Kalau apa? Nah ini terpaksa harus digundul sebagian karena dijahit. Nah, bener apa itu? Boleh. Jadi misalnya nggih, mriki niki ketatap terus apa? Suwek mengeluarkan darah, terus mau dijahit, orang mau menjahit loh ya, jahit
Maksudnya jahit napa? Pengobatan lho, mboten kok jahit kelambi mboten. Jadi jahit jadi terus digundul dulu yang kotak yang kena yang perlu dibersihkan itu digundul, bersihkan entek terus dijahit itu. Boleh ya enggak apa-apa. Ya, jadi atau memang tidak turun rambut, terus botak ngono lho ya. Jadi ora sengaja ditiru jane ora digundul ning irang rambutnya, gugur. Gogrok itu lho. Gugur lalu jadi botak ya enggak apa-apa nek itu. Bukan karena kesengajaan. Kalau yang sengaja lah niku sing mboten oleh. Gitu nggih. Dene arep syukur mboten niku carane. Gundul kabeh malah mboten apa-apa. Boleh. Tapi untuk laki-laki nanti di berikutnya nggih. 1641 wa anhu dan darinya dari Ibnu Umar ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat mirsani siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobiyan seorang anak bocah qad hulika ba'du sya'ri ra'sihi sungguh telah digundul ya dipotong habis ba'du sya'ri ra'sihi sebagian rambut kepalanya wa turika ba'du dan dibiarkan sebagian yang lain. Nah ini sini pakai utuh sing siji digundul tek. Fanahahum an dzalika maka Nabi melarang para sahabat an dzalika dari perbuatan itu. Wa qala dan Nabi bersabda ahlikuhu kullahu au utrukuhu kullahu kalian cukurlah gundul seluruhnya habis sama sekali rambutnya au utrukuhu kullahu atau kalian biarkan semuanya tidak digundul gitu. Tadi nggih sekedar qasar saja ada muqassirin ada muhallikin muqassir itu yang memendekkan rambutnya dawa terus dicukur pendek ini mboten gundul ya. Jadi kalau ini rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih terus berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi begini kalau mau disyukur gundul ya kabeh digundul aja mung sebagian tok ning nek gur dilongi tok ya wis dilongi ketok gitu. Jadi biasanya saat ini kan enten macam-macam loh model rambut tuh nek ben wis kartiku ngerti kula niku nggih nyukur kaya ngono sakniki niku nggen tukang cukur napa meneh sing barbershop ngono niku. Sing tukang cukur biasa niku takon sing kaya pundi Pak nyukure niki Pak. Selang mudeng pokoke sing biasa men lah. Karena apa banget itu. Nomor pinten niku nomornya nek pirang likur ngono nggih. Baik kaya ngene macam-macam itu. Lah yang jelas kalau kita memang mau menggundul semuanya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak gundul ya tidak gitu. Nek cara zaman sih sekolah niku nggih. Cah sekolah mlebu universitas ospek ngoten niku. Cukur nanti rambutnya panjangnya maksimal setengah senti. Nah, rale punjul setengah senti. Punjul seneni kurang ya seneni. Kok disenteni itu. Kurang gawean nggih sampeyan niku. Dadi mahasiswa baru niku nek niki bener-bener sehat tenan mboten. Diukur kanggo garisan. Oh, kejawan hukum post up. Lho, kejawan post up. Kuwi ukuran kecendaan post up, gitu, post up naik. Modelnya kan gitu nggih. Zaman sekolah DMN itu gitu ya. Nah, sekarang apa kalau angkatan misalnya yang ABRI itu atau TNI ya gitu, cukur dulu gitu kan ya. Mungkin gundul, mungkin disisakan sebagian, tapi bukan kok sebagian digundul, sebagian enggak, tapi dipendekkan semuanya, nonton pendekkan semuanya. Cukur gundul ya gundul semuanya, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke, monggo. Nggih. Untuk nama-nama nek tidak gundul, untuk nama-nama. Hanya tipis saja nggih. Boleh. Ada lagi? Jalan tunggu itu Pak. Jalan tunggu. Lah betul ini. Yang jelas kalau tidak sampai gundul nggak apa-apa. Ya. Cuman ini mungkin masalahnya
Kuwi jare tiru-tiru sapa to? Kan ngono ya. Sing penting malah niku. Mungkin nek tiru-tiru wong kafir ya ora bener ngono lho. Kok ngono kok ngei jantung kok orang. Lah kae wong kafir kae lah enggak boleh gitu. Enggak bolehnya gara-gara itu. Bukan gara-gara potongan rambutnya tapi gara-gara tiru-tirunya ini. Kalau nek ben enten kok kelingan enten kiper bal-balan itu kiper wong rambutnya niku riwu-riwu. Terus ngomong tiru-tiru, rambutnya juga riwu-riwu. Lah tiru-tiru kiper ya lho. Oh lah itu. Kan ya enggak bener nggih. Enggak benernya kenapa? Lah sing mbok tiru ki sapa wong ora tau ngaji, ora Islam. Ngoten. Nggih. Ada lagi? Derek, lanjut dulu ya. Sesi yang ketiga 1642. Wa an Abdullah ibni Ja'farin, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu wa anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'farin salasan. Amhala memberikan tempo, memberikan tangguh, memberikan waktu. Ala Ja'farin, keluarganya Ja'far, salasan 3 hari. Kok dikasih tangguh, maksudnya apa toh? Ja'far bin Abi Thalib nih lah. Ja'far bin Abi Thalib kan meninggal, mati syahid waktu perang. Ini kan rawinya Abdullah bin Ja'far ya, anaknya Ja'far bin Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Terus Nabi memberi mereka, wis kalian mau berkabung boleh, 3 dina wae ya. Nah itu lah, berkabung karena kematian Ja'far boleh keluarga itu, tapi 3 hari saja. Summa atahum, kemudian Nabi datang kepada mereka. Ja'far bin Abu Thalib itu kan saudara sepupunya Nabi, sedulur dulur Nabi ya. Itu yang meninggal waktu perang Mu'tah itu ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, la tabku ala akhi ba'dal yaumi. Sudah, kalian jangan menangis lagi atas saudaraku. Coba tangisinnya Ja'far bin mau ba'dal yaumi, sesudah hari ini. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ud'uli bani akhi, panggilkan untukku, celukan. Ini enggak panggilkan untuk saya, bani akhi, anak-anaknya saudara saya, anak-anak Ja'far kontene. Celukno. Faji abina ka'anna afruhun. Faji, lalu kami diajak datang. Ini Abdullah bin Ja'far dan saudaranya yang lain dijak ketemu Nabi. Ka'anna afruhun, seolah-olah kami ini, afruhun itu piye itu apa? Anak doror atau anak manuk itu. Jadi keadaannya apa, dalam keadaan kayak gitu, apa, buruk gitu loh, karena habis ditinggal mati Ja'far, mereka dalam keadaan seperti anak burung kehilangan induknya. Maksudnya dalam keadaan rambutnya juga jelek gitu, rambutnya dalam keadaan kusut gitu. Faqala, Nabi bersabda, ud'uli al-halaqo, panggilkan untukku al-halaq, tukang cukur. Halak ya, tukang cukur, tukang gundul. Fa'amarahu, lalu Nabi menyuruh tukang cukur tadi, fa'halaqo ru'usana, kemudian Nabi menyuruh tukang cukur itu untuk menggundul rambut kami. Ini kan ada Muhammad, ada Abdullah, ada Auf ya, itu anaknya Ja'far yang laki-laki itu. Kalau Muhammad, Abdullah, Auf. Hadis ini kan diriwayatkan oleh Abdullah ya, Abdullah bin Ja'far kan. Nah, dia salah satu dari 3 anaknya Ja'far. Nah, dalam keadaan tadi ditinggal mati oleh bapaknya 3 hari itu, mereka nangis susah gitu sampai rambutnya dalam keadaan kusut. Lalu oleh Nabi diparani, dinasihati, wis rasa ditangisine, wis 3 dina cukup. Terus uang berbela-sungkawa, bersedih, berkabung niku 3 dina wae. Aja punjul. Lah iki anakku sing paling tak tresnani, siji-siji anakku siji tok, ontang-anting. Meninggal kena kanker, kayak gitu misalnya, atau apa, tumor atau apa, atau mungkin Covid gitu ya kemarin itu, meninggal. Wis sesasi radian mangalang, jangan gitu. Jangan diperturutkan gitu, dihentikan pun. Ibu-ibu yang punya putra gitu, sekarang 3 hari sudah selesai. Sekarang kita kembalikan kepada kondisi normal.
abot ya abot apa-apa ning dilakoni supaya orang melanggar aturan Nabi. Soalnya aturan Nabi itu kalau orang berkabung, berkabung sedih mergo ditinggal niku maksimal 3 dina wae. 3 hari saja. Kecuali kalau istri ditinggal mati oleh suaminya. Berkabungnya 4 bulan 10 hari. Nah, gitu ya. Transaksi 10 dino. Niku nek istri ditinggal mati oleh suaminya. Maksudnya berkabung di situ dia menjalani masa iddah ya. Masa iddahnya itu begitu. Bukan kok berkabung sedih terus mboten. Tapi dia menjalani masa iddahnya itu tidak kemana-mana di rumah selama 4 bulan 10 hari. Itu kalau istri ditinggal mati oleh suaminya. Tapi kalau suami ditinggal mati oleh istrinya mboten. 3 dina wae gitu loh. Oh, tinggal mati suaminya kok wah aku tak transaksi lah ya mboten sah. 3 hari saja cukup gitu lah ya. Itu kan ya, kalau suami memang begitu, beda. Kalau istri ditinggal mati oleh suaminya begitu. Lah kalau bapak ya tidak, ya tetap 3 hari saja. Gitu ya, 3 hari pun rampung. Lah itu sedih, dilawan sedihnya itu. Dilawan artinya dihilangkan, ngilangi itu loh. Kadang-kadang sik kelingan ora apa-apa ning sing penting berusaha untuk ditutup. Nah, gitu loh ya. Itu kalau kita diajari oleh Rasulullah seperti itu. Jadi perasaan ini di napa istilahnya? Ditekan gitu loh ya. Aja diperturutkan. Aja terus walale kowe cilik tak gedhekke wis sehat anu kok yo mati tole, kok disi ibu tole. Oh, ngoten nggih. Terus wis aku ora doyan maem, wis ora doyan apa wis aku gatus. Lho kok gatus barang e. Piye? Sak tetanggane lho nggih. Sakne sing sak omah ora aku gatus itu terus pripun? Jangan gitu loh ya. Udah 3 hari selesai. Nah, gitu. Kembali normal lagi. Jadi kalau selama 3 hari itu masih boleh. Jadi gampangane sik durung biasanya nek durung wis aku tak nang omah wae ra nang ndi boleh. Ning bar niku harus berkegiatan normal lagi. Berusaha paling gitu. Berusaha untuk berkegiatan normal lagi. Jangan diperturut-turutkan kesedihannya tadi. Gitu ya. Enten wong niku karena punya anak cuma 1 atau 2 terus anaknya meninggal, susah niku ngantek ndak tahu berapa lama itu. Jadi wis itu tadi ratuyan maem, apa lah itu. Jangan begitu. Jangan, itu tidak baik. Yang baik yang diajarkan Nabi sudah 3 hari saja. Ini tadi kan setelah 3 hari mengatakan la tabku ala akhi ba'dal yaum. Sudah jangan ditangisi lagi sudah ini. Ora kok maknane ora kena kelnya terus nangis mboten, tapi dilawan, ditahan gitu loh ya. Terus nangis terus aja. Jadi karena tadi ya kehilangan yang sangat. Nah kadang-kadang ngoten niku ora mung uwong, kucing barang coba. Jadi duwe kucing disayangi banget. Kucingnya mati. Niku kan seminggu coba lho. Seminggu lah biar mau lah subhanallah. Kuwi lho kucing gitu. Lah ya ning kucing kok. Lah iya ning mboten oleh gitu loh ya. Wong niki wong aja dibatasi apa meneh kucing. Ya jangan gitu. Itu seperti itu ya keadaannya. Ya makanya karena itulah kita dalam Islam ini ngikuti dalil, ya ngikuti dalil, aja ngikuti perasaan dewi. 1643 hadis yang keempat An Aliyin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang antahlikol mar'atu roksaha, bahwa seorang perempuan itu mencukur gundul roksaha, rambutnya, rambut kepalanya. Roksahanya kepala, maksudnya bukan dicukur kepalanya ini, maksudnya dicukur rambut kepalanya. Terus nek wong wadon, ibu-ibu atau mbak-mbak tidak boleh mencukur gundul rambut. Ya, itu larangan dari Rasulullah. Di sini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, rawahu An-Nasa'iyu. Tentunya sekali lagi kalau bukan keadaan darurat ya, tadi saya sedang harus dicukur gundul karena mau operasi misalnya gitu ya. Kabeh ini karena yang dioperasi kepala semua yang dihilangkan rambutnya, yaitu darurat boleh, kenapa-napa. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Itu kaidah fikih. Kedaruratan itu membolehkan larangan.
Iki enek homer niki banyu putih nggih. Misalnya niki homer, haram ora kena. Ning eneke mung homer tok. Gek wong ngelak gitu. Ngelak banget. Eneke mung homer tok. Apa ya mungkin mbok menawa gitu nggih. Menawa mungkin eneke homer tok iki. Lagi neng kapal neng tengah laut dibuka iki homer enek iki. Piye iki? Arep ngombe banyu laut ya tambah ngelak. Ya wis kepaksa boleh. Ning nggih mung sekedar ngilangi ngelak tok gitu. Ora terus wah kok enak ya sebule ya. Tutukne ya jangan gitu. Itu namanya al-daruratu tubihul mahdzurat. Terus kesasar nang pundi? Nang alas. Ning alas kuwi ning babi tok. Babi hutan atau babi biasa ngoten nggih. Wah, iki kepaksa maaf iki. Eneke babi ya wis. Eneke babi ya sudah makan babi boleh karena darurat. Tapi kalau masih bisa makan yang lain, orang makan babi iki eneng liyane nek kelinci, aku pilih babi ya ora kena nek ngono kuwi. Jenenge ora darurat. Mendaruratkan diri. Tidak darurat gitu loh ya. Jadi tadi katakannya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu membolehkan larangan. Jadi larangan jadi boleh. Nah, ini juga sama. Halqur ra'si, cukur gundul bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak, perempuan tidak boleh. Tapi kalau darurat boleh. Kalau apa darurat tak ya? Harus begitu. Hal yang sama misalnya ini hal yang geser bukan masalah rambut. Ibu-ibu melahirkan. Terus dokter kandungannya itu laki-laki. Boleh apa enggak? Boleh, karena itu darurat. Pengobatan itu termasuk darurat, gitu ya. Dia bisa milih dokter putri ya lebih baik. Tapi kalau tidak ada atau memang yang tidak ada di situ dokter laki-laki, ya bener napa-napa. Ditulungi wong lanang karena memang dia keadaan darurat, dia mau melahirkan gitu. Hampir sama dengan itu kalau hal-hal yang lain, misalnya nyun sewu. Dokter apa misalnya? Dokter apapun juga dia butuh melihat kondisi pasiennya. Padahal ki wedok ki lanang, dokter lanang pasiennya wedok terus walike, dokter wedok pasiennya lanang gitu. Tapi butuh dilihat bagian auratnya lah, memang sakitnya di situ. Ya terpaksa melihat, boleh, itu namanya darurat. Gitu loh ya. Darurat yang seperti itu ya. Jadi keadaannya begitu. Sekali lagi, kalau keadaan darurat membolehkan dilanggarnya larangan. Boleh, tidak apa-apa. Sebelum lanjut, ini kok pun jam 9.04 nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Nonton. Kita lanjutkan dulu ya. Masih ada waktu. 296 babu tahrimi wasli sya'ri wal wasmi wal wasari wa huwa tahdidul asnan. Bab diharamkannya menyambung rambut. Nah ini wasli sya'ri, nyambung rambut. Rambutnya disambung. Wal wasmi, dan bikin tato. Wasem. Wal wasri itu tahdidul asnan, meluruskan atau mengikir gigi, pangur itu ya, pangur gigi. Kalau Allah Ta'ala berkalam, iyad'una min dunihi illa inasa, tidaklah mereka menyeru min duni dari selain Allah illa inasa, kecuali perempuan-perempuan, maksudnya berhala-berhala. Berhala itu kan biasanya dinamai dengan nama perempuan ya. Wa iyad'una, dan tidaklah mereka menyeru illa syaitonan maridan, kecuali setan yang durhaka. Setan maridan itu durhaka. Nyimpang segede iki. Nyun sewu niki. Nek enten sing asmane Maridi, ganti mawon jenenge. Maridan itu artinya durhaka. Bahasa Arab nggih. Mungkin nek enten sing asmane bapak-bapak nggih, jenenge Maridi, diganti mawon, ganti sanesipun. Nggih, pilih jeneng-jeneng sing kathah. La'anahu Allah melaknat dia. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan dia berkata, Syaitanan Maridan tadi berkata, la attakhidanna, sungguh benar-benar aku akan mengambil min ibadika, dari hamba-hambamu ya Allah, nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan.
Ini kalau ngomongnya setan kepada Allah, ya Allah akan mengambil dari hamba-hambamu, tak jikuk saya minta untuk yang bagian tertentu jadi bolo saya, teman saya. Wala udillannahum, dan sungguh benar-benar saya akan menyesatkan mereka, tak sasarke mereka itu ya Allah. Wala umanniyannahum, dan sungguh benar-benar aku akan memberi angan-angan mereka, dikasih tamani, dikasih angan-angan, diuden-udeni atau diiming-imingi dengan kebohongan. Wala amurannahum fala yubattikunna adzalal an'am, dan sungguh benar-benar aku akan menyuruh mereka tak kongkon fala yubattikunna adzalal an'am, supaya mereka itu memotong telinganya binatang ternak. Karepe pripun? Jaman nek niku nek enten sapi apa wedhus napa unta sing arep dipersembahkan untuk berhala patung niku ditandani. Tandani niku nggen napa? Kupinge niku dicuwil sithik ngono, diketok sithik gitu. Iki tondo iki anu dienggo berhala. Karepe niku mengke ora oleh ditunggangi, ora oleh dijikuk apa air susunya nggak boleh gitu loh ya. Perlunya ini mau dipersembahkan untuk berhala, nanti disembelih di depan patung gitu. Ngoten karepe. Lah gitu itu kelakuan jahiliyah. Maka di sini dikatakan fala yubattikunna adzanal an'am, menandai tapi untuk berhala. Nah sekedar menandai benar-benar apa saja nih, cuman yang untuk berhala itu yang nggak boleh. Terus wala amurannahum fala yughayiruna khalqallah, dan sungguh benar-benar aku akan menyuruh mereka, tak suruh mereka itu fala yughayiruna khalqallah, maka supaya mereka itu mengubah ciptaan Allah. Ya, khalqallah, ciptaan Allah. Ini yang dipokokkan, yang dikaitkan dengan wasl sya'ri wal wasm tadi yang dibanding akhir niki. Wala amurannahum, dan sungguh benar-benar aku akan menyuruh mereka ya Allah supaya mereka mengubah ciptaan Allah. Menyambung rambutnya cendek didawake gitu. Maksudnya mungkin pakai glue atau bagaimana ya, tapi bukan rambutnya sendiri, rambutnya wong liya gitu. Gen ketok nek rambutnya dawa. Nek wong Jawa kan biasanya ngoten iki. Tidak boleh moro, tidak boleh. Nek napa disambung nganggo rambut pasangan ya ora oleh, gitu tidak boleh. Wasam itu mentato atau menandai, memberi lalat, gaya andeng-andeng palsu niku lho ya. Memberi tato atau memberi lalat palsu. Gen ketok ayu atau ketok bagus dikeki andeng-andeng ngono gitu. Irung mriki napa kan? Niki napa pundi ngoten nggih? Kayak andeng-andeng. Itu tidak boleh. Terus tadi tanggur tadi ngikir gigi. Jadi nek wong Jawa zaman biyen iki, berarti sakniki. Niku jarene wong tua-tua kula mboten nate ngerti. Wong keliling ngeten niku kalih kawa, manggur to. Wis di untune niku dikikir. Gen dadi nyun sewu. Jarene untune miji timun. Nah, ngoten nggih. Nek wong Jawa nek nyondro niku lho nggih. Cah nom-nom udah nyondro ora iki. Nyondro itu memuji gitu. Napa niku misale alise kaya nanggal sepisan nggih. Nanggal sepisan. Tanggal siji karepe. Nek dhewe ndelok tanggal siji bulane tanggal siji kan apik ta nggih. Cilik ngoten napa kaya bulan purna sabit gitu kan ya. Tanggal sepisan. Untune wajane waja untun kaya miji timun. Seperti biji mentimun itu. Lah, wong niku ngoten niku. Iki untune dikikir. Kira-kira jan bentuke kaya niku wau, apa? Biji timun niku wau. Padahal itu berbahaya secara kesehatan, berbahaya secara kesehatan dan dilarang dalam din. Jadi pangor niku wau. Nyun sewu, nek janjane untune menungso niku sing paling apik jane. Cuman ora trimo gitu lho. Pilih nyun sewu kaya untune tikus. Dadi wiji timun jane kaya untune tikus niku. Bentuke cilik-cilik kaya wiji timun niku. Ayo manungsa jane ora kaya ngono sudah dibuat oleh Allah, gigi itu yang paling bagus manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu. Demikian juga falayu wa kalau tadi misalnya sekarang kurang ayu, rumangsa kurang ayu. Nah, terus di operasi plastik.
Mboten plastik ngeten iki mboten. Plastik niku lho. Namanya operasi plastik ini. Jadi awak ireng napa jenenge kaya kula ngene iki diganti putih iso. Jadi kulitnya itu diganti iso. Saat ini atau apa meneh, pokoknya bentuk-bentuk begitu. Itu namanya fala yughayyiruna kalau Allah tidak boleh. Itu dibolehkan kalau kaitannya dengan cacat. Contohnya bibir sumbing. Luar itu ya, bibir sumbing. Itu kan cacat. Dioperasi boleh. Boleh. Kaki bentuknya napa nika? O, napa X. Rachitis nggih. Rachitis napa rickettsia namanya itu. Jadi bentuknya itu tidak normal kan? Dioperasi boleh gitu karena dinormalkan. Tapi kalau mau rumangsa kurang niku wau, aku kok kurang gagah, kurang ayu, kurang ganteng lah begitu tuh tidak boleh. Sekarang ini juga ada kedokteran gigi bagian apa istilahnya itu estetika. Jadi bagian estetika salon gigi gitu loh. Jadi dokter gigi sekolah mulai bagian ini laris itu. Jadi bawa ini ngoten niku. Dadi arep anu nenggon mboten lara tujuane, untune sehat. Tapi bagian estetika giginya kok kurang begini. Nah, nanti dibeginikan ngoten niku. Termasuk mata juga gitu. Spesialis mata atau spesialis mata yang saya tahu. Gitu. Jadi bagian estetika didelok ini kurang cantik, kurang begini. Lah begitu itu yang tidak boleh, mboten sah kaya ngoten niku wau. Nggih. Engko ndak dadi dosa. Alis dikerok. Kerok terus diganti kangge alis petelop. Petelop sing nulis niku mboten, enten petelop khusus itu. Ya alis. Nah niku mungkin nek keringetan alisnya hilang gitu. Gara-gara napa pengen keringet niku wau. Ya jangan seperti itu. Ya, jadi ini Allah itu sudah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim pun itu yang paling bagusnya ya seperti itu. Ngoten nggih. Bahwa berkurang berlebih nggih lah menungso niku ndak enek sing padha. Menungso itu ada berkurangnya, ada kelebihan, ada kekurangan. Dan enggak apa-apa, apa yang ada itu kita syukuri. Ngoten nggih. Niki belum mlebet hadise ning pun jam 5 jam 5 kurang 5 niki. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Hadisnya agak panjang sedikit nih. Monggo. Pasang gigi palsu nggak apa-apa kalau emang dia dalam kondisi butuh keperluan kan. Jadi giginya entek gitu. Nah, arep dahar angel udah pasang gigi palsu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja jedil ganti gigi lah niku sing mboten oleh. Apa ya ono? Ya ayo nggih. Jadi karena gigi biasanya niku lho sing bagian iki gigi terakhir itu kan kadang-kadang miring lho nggih. Nah itu boleh itu. Memang itu kan cacat toh berarti diperbaiki. Jadi untune niku tumbuhe mboten ngeten ning ngeten, nyampe ngeten iki. Lah nek ngoten kan mendesak sing mriki lah dioperasi, dicabut giginya boleh. Atau tadi karena ompong dia mau bikin gigi palsu boleh enggak apa? Tidak terlarang karena itu memang dibutuhkan. Untune niku jumlahnya 32 gara-gara ada ompong tadi jadi karek 16 misalnya gitu ya misalnya. Ini piye iki carane dahar angel ya udah pakai gigi palsu boleh. Niku nek gigi palsu terutama nek nika pas sudah sepuh wajahnya wajo bukan wajah ngureng niku wajo gigi itu ya itu kalau cuma tinggal sedikit gigi palsunya kan banyak itu. Nah kadang-kadang wong karena gigi palsu ketika membersihkan gigi palsunya itu iso karo nyanyi-nyanyi gitu. Sikatan karo nyanyi lho. Kok iso? Lah sing disikati ditopot sing sikati nyanyi. Oh lah dalah iso sikatan karo nyanyi. Ada lagi? Untuk oleh ibu-ibu betul-betul. Baik, ini sudah jam 9 kurang sedikit, kita akhiri saja ya. Nanti saya khawatir kalau tidak rampung malah jadi nanggung. Insya Allah dilanjutkan nanti di waktu yang akan datang. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Allah kalau mau meninggalkan tempat